Bersama keluarga kami, saya menyapa kita semua selamat malam. Shalom alehem. Puji Tuhan, Tuhan berikan kita sekali lagi kesempatan untuk beribadah dalam wadah fellowship pemuda remaja. Pada 3 bulan terakhir kita menggumuli satu tema, yaitu significance atau kebermaknaan. Ya. Saya ingatkan kembali bagi kita bahwa dalam hidup ini ada 3 hal yang sangat penting yang harus kita pahami atau jalani, yang harus kita perhatikan baik-baik. Pertama, hidup kita harus beriman. Kita harus beriman kepada Tuhan, karena ini menyangkut kehidupan kekal kita. Sebagai orang percaya atau orang beriman, kita tahu bahwa hidup ini bukan hanya yang sementara. Katakan kita hidup 70 tahun atau 80 tahun nanti, tetapi ada kehidupan setelah kematian, yaitu kekekalan. Iman kita dalam hidup ini, dalam dunia ini, akan menentukan di mana kita kelak di dalam kekekalan. Apakah kita berakhir dalam kebinasaan atau kematian kekal, terpisah dari Tuhan, atau kita berakhir dalam hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah, di sini penting iman, karena iman yang menentukan atau menjamin hidup kekal bagi kita. Kemudian kita juga harus berilmu. Kita juga harus memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang kita pelajari dari kecil kita, di sekolah-sekolah, di tempat-tempat umum. Ini penting karena ilmu itu akan memberikan kita faktor-faktor untuk kita bisa berhasil di dalam kehidupan sementara ini. Kita perlu belajar, kita perlu sekolah, kita perlu berpengetahuan sehingga kita bisa mendapatkan tempat yang baik di dunia ini. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus berguna. Kita harus berguna, kita harus bermanfaat. Tentu bermanfaat untuk Tuhan, bermanfaat untuk diri sendiri, dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, pada malam ini kita akan lihat satu teks dalam Matius 25 ayat yang ke-26 mulai. Matius 25 ayat 26 sampai 30. Saya akan bacakan ayat yang genap, teman-teman semua bacakan ayat yang ganjil. Matius 25 ayat 26 mulai. Tuannya itu menjawab, "Hai hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu, seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga dia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Ayat 30 kita baca bersama, 1, 2, 3. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah kegelapan
di luar, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ya. Nas ini adalah perumpamaan tentang talenta, ya. Perumpamaan tentang talenta. Ada 3 hamba menerima talenta dari tuannya. 2 hamba pertama menghasilkan untung. Sementara hamba yang ketiga, penerima 1 talenta itu tidak memperoleh untung karena dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Karena hamba itu tidak memperoleh untung, maka tuannya itu melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa yang mungkin tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Ada sebuah malapetaka yang dia alami. Jadi ternyata tuannya itu mau semua hamba-hambanya itu memberikan laba atau memberikan keuntungan bagi dia. 2 hamba yang pertama tadi memberikan keuntungan, tetapi hamba yang ketiga tidak melakukan apa-apa sehingga tuannya itu tidak mendapatkan keuntungan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, tuannya itu juga tidak rugi, gitu ya. Tuannya itu tidak rugi karena hamba yang ketiga ini hanya mengubur talenta itu dan sekembalinya tuan itu dia menyerahkan kembali apa yang diberikan kepadanya. Artinya sebenarnya tidak rugi. Tetapi kembali ternyata tuan itu mau supaya talenta itu berkembang. Artinya dia memperoleh untung. Ya. Dan ada hal yang sangat tragis yang didapatkan oleh hamba yang ketiga ini, hamba yang tidak menghasilkan untung ini. Maka saya buat tadi judul ya untuk kita malam hari ini, The Unprofitable Servant, ya. Hamba yang tidak berguna. Hamba yang tidak berguna. Artinya hamba yang tidak mendatangkan profit. Pelayan yang tidak membawa keuntungan. Hamba yang tidak berguna. Sekali lagi, hamba ini tidak merugikan, tetapi dia tidak menguntungkan. Beda ya. Dia tidak merugikan. Talenta itu tetap ada, dia simpan baik-baik. Ketika tuannya datang, dia kembalikan. Contohnya saya kasih uang saya kepada Hana, 200.000. Kemudian minggu depan, ya uang itu dipegang sama dia. Dan saya minta kembali. Dan tetap 200.000. Sebenarnya saya tidak rugi. Tidak rugi. Tetapi hamba itu mau uang itu berkembang. Lebih banyak. Dan Tuhan itu sangat marah di sini, teman-teman ya. Tuhan itu sangat marah karena hamba yang ketiga ini tidak melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan itu. Ya. Dia tidak melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan itu. Mengapa dia tidak menguntungkan? Jelas ya, disampaikan tadi oleh Tuhan itu ya. Diberikan evaluasi, coba Desi sekali lagi bacakan ayat 26. Mengapa hamba ketiga ini tidak menguntungkan, tidak memberikan untung? Karena ayat 26, silakan Desi. Tuannya itu menjawab, "Hai hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam?" Iya, jadi ini, perhatikan ini ya, jahat dan malas. Jadi inilah yang menyebabkan dia tidak menguntungkan. Karena dia jahat dan karena dia malas. Hati-hati teman-teman dengan hati yang jahat, ya. Hati-hati dengan sikap malas atau perilaku yang malas. Karena 2 karakter ini atau sifat ini ketika ada dalam diri kita, itu menyebabkan kita menjadi orang-orang yang tidak menguntungkan. Atau lebih kasar lagi tidak berguna. Ya. Kalau orang malas maka dia tidak berguna, tidak mau mengerjakan apa-apa, ya, malas. Dan saya perhatikan ya, hampir tidak ada obatnya malas ini ya.
Udah malas, ya. Mengapa kamu tidak ibadah? Malas. Mengapa kamu tidak mengerjakan ini? Malas. Dan malas ini dekat dengan jahat. Perhatikan orang-orang yang malas itu ya. Kalau orang malas tidak mau kerja, dia akan jahat nanti. Dia akan menipu, dia akan mencuri, dia akan merampok, dia akan begal. Itu dekat sekali. Karena dia mau hasil yang cepat dengan cara yang cepat. Ya, dia akan masuk ke judi. Itu pekerjaan-pekerjaan malas itu. Ya kan? Mencuri, ya. Menipu, bohong, rampok. Ya. Karena dia tidak mau bekerja. Dan itu dekat dengan jahat. Makanya ini digabungkan ya. Engkau hamba yang jahat dan malas. Saya tidak tahu mana yang lebih dulu nih ya. Apakah karena dia jahat makanya dia malas, atau karena dia malas maka dia jahat. Tetapi ini sifat jahat dan malas ini saudara sepupu ya. Saudara sepupu. Jadi hati-hati kalau sifat ini ada pada kita. Sifat malas ya, itu harus segera dibuang. Amin. Amin ya. Ya. Apa-apa disuruh malas. Karena nanti akan mengakibatkan orang itu tidak berguna. Dan saya catat di sini teman-teman, tidak selamanya orang yang tidak berguna itu akan dibiarkan. Tidak selamanya orang yang tidak berguna itu bisa tipu-tipu, bisa sembarangan. Ya, tidak selamanya. Orang yang tidak berguna atau orang yang tidak memberi keuntungan, suatu kali kelak akan mendapatkan sebuah tindakan, ya, akan mendapatkan sebuah keputusan. Nah, tindakan apa saja itu? Ini akan saya bagikan pada saat ini dengan cepat. Pertama, hamba yang tidak berguna atau yang tidak menghasilkan akan disita, ya, disita ya. Coba sekali lagi disi ayat 28 29. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia, Ya. dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Iya. Sebab setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun, siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Wah, ini dia. Jadi, kalau orang malas, kemudian tidak berguna, maka semua apa yang pernah dipercayakan kepadanya akan diambil, akan disita, ya. Akan disita. Hati-hati teman-teman. Ya, kalau kita tidak berguna, maka apapun yang ada pada kita akan disita oleh yang berwajib. Ya, mungkin bisa orang tua kita ketika kita masih anak-anak di rumah, ya, itu bisa bos kita ketika kita sudah menjadi seorang karyawan, diambil semua, ya, kepercayaan itu diambil semua. Karena apa? Karena tidak berguna, karena anak itu malas, jahat, semua diambil, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Seorang hamba yang tidak berguna adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Ya, saya catat di sana ya. Seorang hamba yang tidak berguna adalah orang yang tidak dapat dipercaya, maka semua yang ada padanya akan diambil, akan disita. Akan diambil daripadanya. Karena memang orang yang tidak berguna itu sebenarnya tidak perlu dan tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas, begitu ya. Kalau orang tidak berguna, dia tidak punya hak, tidak perlu sebenarnya dia punya fasilitas ya. Dia tidak melakukan apa-apa kok. Orang yang tidak berguna itu sebenarnya tidak perlu dipercaya, benar ya? Karena apapun yang dipercaya kepadanya dia tidak lakukan. Apapun yang dipercayakan kepadanya dia tidak tanggung jawabin. Apapun yang dipercayakan kepadanya dia tidak pernah menggubris.
maka sesuatu yang logis tuannya itu mengambil daripadanya. Padahal sebenarnya yang dipercaya kepada dia hanya satu, benar ya? Hanya 1 talenta. Artinya kecil. Yang dipercaya kepada dia kecil dibandingkan dengan teman-temannya yang tadi. Teman-temannya yang berhasil tadi, teman-temannya ada yang mendapatkan 5 talenta, kemudian dia kembangkan itu menjadi 10, ada yang mendapatkan 2, dia kembangkan menjadi 4. Tetapi anak ini atau hamba ini hanya mendapatkan 1, dan dia tidak tanggung jawabin baik-baik. Ya. Hamba yang tidak berguna adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Maka semua yang ada padanya akan diambil, dicopot semua. Nah. Karena dalam hidup ini teman-teman, satu hal yang paling penting adalah kepercayaan. Dalam hidup ini, satu hal yang paling penting adalah kepercayaan. Kalau orang percaya kepada kita atau mempercayakan sesuatu kepada kita, itu adalah sesuatu yang sangat baik, dan itu kita harus tanggung jawabi dengan baik. Kita harus amanah, ya istilah teman kita ya. Amanah artinya memegang atau memelihara kepercayaan ini. Karena ketika Desi percaya kepada saya, itu harta yang paling mahal. Dia percaya kepada saya. Itu harta yang paling mahal. Tetapi sebaliknya, kalau Desi tidak percaya lagi kepada saya, berarti saya sudah tamat. Ya, dalam hal ini tamat di mata Desi lah ya. Entah apa yang saya lakukan, mungkin saya tidak jujur, mungkin saya tidak tepat janji, mungkin apapun itu yang menyebabkan Desi tidak percaya kepada saya, maka di mata dia saya itu tidak ada apa-apanya lagi. Tidak ada apa-apanya lagi. Mengerti ya teman-teman ya? Mengerti ya? Ya. Jadi kepercayaan seseorang itu kepada kita itu penting sekali. Itu harus dijaga. Itu harus dipelihara baik-baik. Apalagi kepercayaan itu dari atasan kita, dari guru kita misalkan, ya. Kita tanggung jawab baik-baik, kita pelihara baik-baik, dari dosen kita, ya, dari bos kita, supervisor kita, siapapun itu. Pegang itu baik-baik. Saya pernah berpikir ya, apa sih kira-kira yang terburuk? Apa yang terburuk yang mungkin orang katakan kepada saya? Kalau orang mungkin memaki saya, masih bisa saya terima. Ya. Kalau orang mungkin, katakanlah meludahi saya, masih bisa saya terima. Kalau orang, apapun yang dikatakan orang kepada saya, mungkin masih bisa saya terima. Tetapi sekali orang berkata kepada saya, kamu Saud, tidak bisa dipercaya. Waduh, menurut saya, itulah reputasi yang paling bobrok. Ya. Kalau orang sudah mengatakan kamu Saud tidak bisa dipercaya, itulah reputasi yang paling bobrok. Bayangkan kalau orang semua mengatakan hal yang sama. Tadi baru Desi ya, kemudian Hana juga mengatakan demikian. Bang Saud tidak bisa dipercaya. Kemudian Mei juga berkata, satu gereja ini berkata, itu tidak bisa dipercaya. Wah, mau kemana lagi saya? Habislah saya. Jadi teman-teman hati-hati dengan kepercayaan orang. Ya, kalau orang percaya kepada kita itu jaga baik-baik, jangan sampai orang kecewa kepada kita. Karena predikat atau reputasi tidak dapat dipercaya itu, itu yang paling buruk. Sekali lagi, orang bisa memaki kita, nggak apa-apa. Orang bisa berkata apa-apa kepada kita, memfitnah kita segala macam, ya itu tidak masalah. Tetapi kalau orang tidak percaya kepada kita, karena tiap kali bohong, sana nggak bisa dipercaya omongannya, bilang sana A, ke sini B, sana C, putar semua, pusing kita ya, tidak bisa dipercaya. Nah ini yang terjadi dengan hamba ini. Semua disita. Karena saya katakan tadi, sebenarnya orang yang tidak berguna, yang tidak memberikan keuntungan
kepada Tuhan itu, maka dia itu tidak perlu lagi memiliki fasilitas. Dia tidak berhak menikmati fasilitas, tidak berhak memegang talenta itu. Kita harus tahu dan sadar senantiasa teman-teman, bahwa apapun yang kita nikmati dalam hidup ini itu tidak gratis. Ingat ya, apapun yang bisa kita nikmati dalam hidup ini tidak pernah gratis. Semua harus dibayar. Ya. Semua yang kita nikmati itu tidak ada yang gratis, apapun itu yang kita bisa lihat. Kipas angin, lampu, motor, ya, motor ada bensinnya, ini ada arusnya, rekening kita bayar, tagihan kita bayar, tagihan listrik. Kita harus tahu ini teman-teman. Apapun yang kita nikmati, makanan kita makan itu kita bayar. Ya. Itu masuk pada kategori pengeluaran atau kerugian. Ya. Jadi jangan kita ada di sebuah tempat hanya menikmati saja, tetapi tidak bisa memberikan imbalan atau timbal balik. Di rumah kita makan saja, minum, berak, ya itu aja. Tapi nggak mau ngapa-ngapain. Makan, minum, berak, tidur, nyapu pun malas, ya kan? Berarti hanya menikmati. Sekali lagi yang dinikmati itu semua itu tidak ada yang gratis. Masa kita di rumah kita tidak nyapu, tidak cuci piring, ya kan? Ya kan? Nanti kita akan alami sendiri ketika kita sudah dewasa, misalkan keluar dari rumah orang tua, katakan kita merantau. Coba aja begitu, mana bisa? Kamu merantau, kamu ada di kos-kosan, semua itu kamu bayar. Kamu ada AC di kamar, kamu bayar itu. Kamu ada kipas angin, kamu bayar arusnya. Kamu ada air di sana, cuci baju, segala macam itu ada bayarannya semua. Nah, itu harus kita tahu. Ya, itu kehidupan. Itu semua masuk pada kategori pengeluaran, kerugian. Nah, dalam hidup ini pendapatan dengan pengeluaran itu harus berjalan seiring, ya. Minimal impas lah. Minimal impas atau seimbang. Antara pemasukan dengan pengeluaran harus dijaga minimal seimbang. Dalam pertemanan juga teman-teman, jika ada orang yang hanya ingin diuntungkan, tetapi tidak mau atau tidak pernah berpikir untuk membuat orang beruntung, ya, tidak menguntungkan orang lain, maka itu pun akan berakhir, pertemanan itu akan berakhir. Contohnya saya dengan Eni, ya, berteman, tetapi tiap kali jalan Eni terus yang bayarin. Kira-kira Eni mau nggak berteman sama saya? Ya mungkin 1-2 minggu, satu minggu 2 minggu oke. Tetapi tiap kali jalan dia terus yang bayarin. Saya tidak pernah keluar duit. Rasanya nggak mungkin berjalan terus. Ini Bang Sautin nggak benar ini. Masa tiap kali makan harus saya terus yang bayar. Dia nggak pernah keluarkan uang. Iya begitu. Dimanapun itu, ya. Kalau kita hanya mencari keuntungan kita, tetapi tidak pernah memikirkan timbal balik, ya, kita pun akan diputus sama orang lain, akan diakhiri oleh orang lain. Maka kita perhatikan teman-teman, ya. Kalau kita berteman dengan orang lain, ya, kita ingat ketika kemarin siapa yang bayar, contohnya begitu, ya. Atau mungkin bayar masing-masing. Tapi kalau hanya satu orang diuntungkan, maka hubungan itu tidak akan berakhir. Nah, di sini adalah hubungan antara Tuhan dengan hamba. Nah, di sini Tuhan itu mengakhiri hubungan dengan hamba ini, dan semua yang ada padanya yang menjadi milik Tuhan itu disita dari hamba yang jahat ini, disita dari hamba yang tidak menguntungkan ini. Ya, jadi hamba yang tidak berguna akan disita. Yang kedua, hamba yang tidak berguna akan dibuang. Waduh, ini lebih parah lagi, ya. Coba Desi ayat 30 bagian A. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan dibuang. Iya, dicampakkan, dibuang, saudara. Ya. Tadi miliknya disita, diambil semua,
kemudian yang kedua dia dibuang. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini dalam bahasa Yunani ya, namanya Gehenna, ya, Gehenna Yunani. Itu dari bahasa Ibrani juga yang identik atau setara artinya itu Hinnom. Jadi ada suatu lembah di pinggiran Yerusalem sana yang disebut juga lembah Hinnom. Ini saudara-saudara, lembah ini dijadikan sebagai TPS, tempat pembuangan sampah. Lembah Hinnom ini dijadikan menjadi tempat pembuangan sampah, tempat membuang hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak berfungsi, plastik yang tidak berfungsi dibuang di sana, ember yang tidak berfungsi dibuang di sana, kotoran-kotoran segala macam dibuang di sana. Jadi lembah ini adalah tumpukan barang-barang yang tidak berguna. Ya. Dan ini juga merupakan gambaran neraka. Ya. Ini adalah gambaran neraka. Gehenna atau Hinnom ini gambaran neraka. Jadi neraka itu sebenarnya dalam satu pengertian yang kita tahu kan, neraka itu ada di sana api gitu, panas gitu ya. Ya oke, itu oke. Tetapi dalam satu pengertian lagi, neraka itu adalah tempat pembuangan makhluk-makhluk yang tidak berguna. Nah, ini dia ya. Ini dia. Neraka itu adalah tempat pembuangan makhluk-makhluk yang tidak berguna. Neraka juga digambarkan sebagai kegelapan yang paling gelap. Sana gelap ya. Coba saudara pikirkan ya, tubuh kita saja ya, tubuh kita dulu. Semua yang ada pada tubuh kita ya adalah komponen-komponen yang berguna, unsur-unsur yang berguna. Yang di dalam perut kita itu yang berguna. Dan semua yang tidak berguna secara sistem itu akan dibuang. Semua yang tidak berguna dalam tubuh kita ini akan dibuang. Ada jalur-jalur pembuangan dari bawah, dari atas, ya, kemudian dari pori-pori kita, itu jalur-jalur pembuangan. Semua hal-hal yang tidak berguna dalam tubuh ini kemudian dibuang. Demikian juga kalau kita memikirkan barang-barang ya yang kita miliki, barang-barang yang kita miliki, tentu barang-barang yang kita miliki itu adalah barang-barang yang berguna, ya kan? Handphone kita masih berguna, apalagi Alkitab kita masih berguna, apalagi motor kita masih berguna, dompet kita masih bagus, masih bisa kita gunakan. Coba apapun yang kita miliki, ya, yang saudara miliki saat ini adalah barang-barang yang masih berguna. Ya, baju kita di lemari masih bisa kita pakai, masih berguna. Nah di sini saudara, belum dipakai atau belum digunakan bukan berarti tidak berguna. Bisa saja baju kita belum kita pakai atau memang kadang jarang kita pakai ya, jarang kita pakai. Ada baju-baju tertentu yang sering kita pakai. Tetapi baju-baju itu masih bagus semua di lemari. Artinya kapanpun kita pakai itu masih bisa kita pakai. Jadi belum digunakan bukan berarti tidak berguna. Tetapi yang saya maksud di sini adalah barang-barang yang tidak berguna pasti kita buang. Benar ya? Baju sudah sobek-sobek misalkan, tidak berguna lagi. Ya, paling-paling nanti kita gunakan menjadi kain lap. Tetapi ketika kain lapnya sudah buruk juga, sudah terlalu jelek, maka kita buang juga itu barang itu. Jadi pada akhirnya apapun yang tidak berguna akan kita buang. Mengapa dibuang? Ya karena tidak berguna. Mengapa mempertahankan sesuatu yang tidak berguna? Semua yang ada di sini berarti masih berguna. Gitar di sana masih berguna. Gitar di sana masih berguna. Walaupun tidak selalu kita gunakan, tetapi masih bisa digunakan. Namun kalau barang itu sudah tidak berguna, ya, pasti kita buang. Pasti kita buang. Ya. Karena barang-barang yang tidak berguna itu akan memenuhi tempat. Ya. Mungkin ada barang-barang lain yang bisa berguna. Nah demikian juga kehidupan ini teman-teman.
Hamba yang tidak berguna tadi, yang tidak melakukan apa-apa untuk talenta itu. Setelah semua disita, kemudian dia dicampakkan, dia dibuang. Jadi hati-hati dengan kehidupan yang tidak berguna. Kita yang memilih apakah hidup ini mau berguna apa tidak. Dimanapun kita berada, mari berguna di sana. Di sekolah, di kampus, di perusahaan, di mana saja, ya. Di gereja, ya. Ambil sebuah tugas di sana supaya kita berguna. Karena ini tragis sekali, yang tidak berguna akan dibuang. Saya perhatikan ketika saya bekerja ya, memang bekerja itu sudah harus bekerja ya, di jam kerja harus kerja. Tetapi saudara tahu, terutama saudara yang sudah bekerja, kembali lagi ada orang-orang kan yang selalu tipu-tipu, gitu ya. Tipu-tipu jam masuk, tipu-tipu istirahat misalkan setengah jam saja, dia ambil lebih, dia bisa 45 menit. Tipu-tipu. Ya. Sebenarnya mereka sudah masuk tempat kerja, sudah harus bekerja, tetapi orang-orang ini, ya, orang-orang pada umumnya ini selalu tipu-tipu seperti itu. Nah, saya perhatikan orang-orang semacam ini dicatat oleh bos, oleh pimpinan kita ya. Dan ketika ada pengurangan karyawan, orang-orang seperti inilah yang akan dibuang pertama. Ya. Mungkin dia merasa aman, ya. Dia bisa tipu-tipu bosnya, dia bisa curi-curi waktu, dia bisa ngular di tempat kerja, ya kan? Kadang hilang, tiba-tiba pura-pura sakit. Ya. Banyak hal-hal yang dilakukan untuk menipu perusahaan. Tapi perusahaan itu tidak bodoh. Perusahaan itu orang-orang yang bijaksana, ya. Dan mereka mencatat, mereka membuat rekap, ya, untuk karyawan-karyawan semacam ini. Dan kalau ada pengurangan, sekali lagi, orang-orang seperti ini yang pertama dikeluarkan. Nah, ini berlaku juga di tempat kerja. Dan di mana saja hal seperti ini berlaku juga. Dan sebaliknya, orang yang paling berguna, yang paling menguntungkan di perusahaan, di sebuah divisi misalkan, itu akan dipertahankan sebisa-bisanya. Tentu ada orang-orang tertentu yang begitu produktif di sebuah departemen. Orang-orang yang sangat antusias dalam bekerja, orang-orang yang sangat bertanggung jawab, karyawan-karyawan yang sangat menghargai kerjaannya. Ya. Orang-orang semacam ini akan dipertahankan. Kalaupun ada pengurangan karyawan, dia akan dipertahankan. Atau bahkan yang paling parah, dia pun harus keluar. Bos itu pun tidak sungkan-sungkan untuk mencari pekerjaan buat dia. Itu luar biasanya, teman-teman. Tetapi kalau dilihat kita sebagai karyawan sudah banyak itunya, tipu-tipunya, banyak malasnya, tidak akan lama. Tidak akan lama. Jadi ini bukan hanya hal-hal yang rohani, dimanapun ini berlaku prinsip ini. Yang tidak berguna, yang jahat, yang malas itu akan keluar, akan dibuang. Hamba yang tidak berguna akan dibuang. Dan yang terakhir, hamba yang tidak berguna akan menderita. Itu ayat 30b. Coba sekali lagi Desi, ayat 30b. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak. Iya, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Hamba yang tidak berguna akan disita, hamba yang tidak berguna akan dibuang, dan hamba yang tidak berguna akan dihukum. Ya. Itu hukuman, ini hukuman ya. Ini hukuman. Ratap dan kertak gigi itu adalah gambaran penyesalan yang tidak ada obatnya. Mungkin hamba itu menyesal ketika dia telah berada di tempat itu.
di tempat pembuangan itu. Ya, dia menyesal, tetapi itu adalah tempat terakhir, itulah tempat penghukuman. Dia tidak bisa lagi untuk bertobat. Wah, itu yang mengerikan. Ya. Ratap dan kertak gigi adalah gambaran penderitaan yang luar biasa. Ratap dan kertak gigi adalah gambaran penyesalan yang tidak ada akhir. Ratap dan kertak gigi adalah gambaran penghukuman bagi orang-orang yang tidak berguna. Orang-orang yang tidak berguna itu akan dihukum. Itu bukan hanya nanti di kekekalan, tetapi dalam dunia sekarang ini juga. Orang-orang yang tidak berguna itu kan pada akhirnya akan menderita. Akan menderita. Ya. Dia mungkin akan berakhir di kolong jembatan, dia akan berakhir homeless, ya kan? Dia akan berakhir, waduh, macam-macam, menderita. Waktu kita di Windsor, teman-teman ya, ada itu bapak-bapak sudah tua sekali, ya, mungkin berapa tahun ya? Ada 50 mungkin ya? Ada 50 tahun. 50 tahun, tetapi dia homeless, nggak ada tempat tinggalnya. Ya? Dibawa sama Bang Obin kemarin. Ya, bayangkan. Keluarganya pun tidak mengacukan dia lagi. Mengapa? Itu tadi tidak berguna. Kalau ada duitnya sedikit, dia berjudi. Ya. Terakhir saya lihat, kalau teman-teman tahu, fotokopi yang dekat Grand Batam itu, apa namanya itu? Iya, legenda itu. Dia di situ, di depan situ, buat apanya? Tempat tidurnya. Nah, kardus-kardus, karung-karung. Nanti diusir orang dari situ, dari kaki lima itu dia pindah lagi ke kaki lima yang lain. Waduh, itu miris sekali melihatnya. Ya. Mengapa dia bisa begitu? Karena dia tidak pernah menata kehidupannya baik-baik. Ya, dia anggap enteng semua. Saya yakin orang itu pasti banyak dipercayakan orang. Ya. Banyak dipercayakan untuk bekerja. Tetapi dia tidak bertanggung jawab. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia mungkin curi uang di sana. Akhirnya kehidupannya menderita. Saya bayangkan kalau dia sudah usia seperti itu, apalagi batuk-batuk lagi ya, batuknya, dahaknya itu minta ampun ya. Ya, waktu di Windsor memang sampai kami tidak tahan lagi ya untuk melihat karena dahaknya itu loh. Waduh. Kemudian dia juga kencing sembarangan. Ya kan? Jadi kami nggak kuat lagi untuk menampung beliau. Akhirnya kami suruh keluar lah. Ya, akan menderita teman-teman, akan menderita. Jadi sekali lagi, apapun yang percaya kepada kita pegang itu baik-baik, kita jalankan itu baik-baik, supaya tidak berakhir dengan tragis. Ini saya ambil dari sisi ini teman-teman ya. Kita bicara tentang signifikansi atau kebermaknaan, tetapi kita coba lihat dari cara yang lain. Bagaimana kalau tidak bermakna? Ya. Bagaimana kalau kehidupan itu tidak berguna? Supaya kita juga bisa mengambil pelajaran dari sini. Bagaimana kalau kehidupan tidak berguna? Ya begini. Semua barang-barang disita, ya. Apa yang dia selama ini pakai disita. Kemudian dia dibuang. Dan kemudian dia menderita. Menderita di dunia ini, tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Itu menderita loh teman-teman ya. Tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, tidak punya saudara. Karena bagaimanapun orang yang malas itu, orang yang jahat itu pasti jauhi saudaranya. Ya, pasti jauhi saudaranya, pasti diolok-olok saudaranya, pasti dikutukin saudaranya. Ya, dimanapun itu. Dia masih kekar, dia masih muda, tapi tidak mau kerja, tidak mau bertanggung jawab. Itu pasti dimanapun itu, ya, namanya manusia. Ya, karena kerjaannya menggerogoti terus, ya kan, seperti parasit. Itu pasti dimanapun orang tidak suka. Makanya begini akhirnya, hanya kehidupannya menjadi tidak berguna. Maka kita ambil dari sini, bagaimana kehidupan yang tidak berguna? Ya begini, sehingga hidup kita ini
kita jalani baik-baik menjadi kehidupan yang berguna dari masa muda kita, dari tempat kita berada pada saat ini. Kalian yang sekolah berguna di sana, kalian yang masih anak berguna di rumah, sebanyak-banyaknya berguna. Ya, dimanapun kita berada, ada di gereja berguna di gereja, ada di masyarakat berguna di masyarakat. Kita akhiri di sini teman-teman. Kita baca bersama-sama ya, satu kalimat terakhir untuk menutup perjumpaan kita. 1, 2, 3. Penderitaan adalah nasib akhir orang yang tidak berguna. Ya, itu sudah dalil ya, sudah pasti. Kalau kita tidak berguna, maka penderitaanlah akan menjadi bagian kita, menjadi nasib kita pada akhirnya. Kita berdoa bersama. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini dari firman Tuhan kami kembali belajar